Selin, minumnya sudah cukup. Cepak Sarah yang menyadarkan lamunan gadis itu. Eh, iya tuan, maaf. Kamu nggak pengen ikut renang? Mbak Selin nggak bisa renang tuan, ucap Bima yang menyaut. Kedua lelaki kecil itu berenang mendekat ke arah kakak perempuannya. Mbak Selin, kami juga minta minumnya dong, ucap adiknya itu. Ya sini, sekalian makan cemilannya, ucap gadis berambut panjang sambil mengangkat tas kresek yang berisi makanan. Seketi ini nggak bisa renang, banyak Sarah. Dulunya bisa tuan, tapi Mbak Selin pernah tenggelam, jadinya trauma. Lagi-lagi adik Selin lah yang menyaut. Kata orang tua zaman dulu, nyawa Mbak Selin tuh kayak kucing sudah mati, balik lagi, Ibu BM. Hus, kalian. Kedua adiknya tersenyum. Mereka terus duduk di pinggir kolam sambil memakan jajan yang mereka beli. Cukup lama mereka di sana, hingga akhirnya mereka keluar dari kolam dan mengganti pakaian kering. Aksara juga mengajak baby sister dan adik-adiknya itu mampir di resto yang masih dalam kawasan tempat rekreasi itu. Baik Bima dan Baim terlihat sangat antusias. Dihabiskannya jatah makanan mereka tanpa tertinggal sedikit pun. Selin hanya bisa tersenyum melihat kedua adiknya yang bahagia, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tuannya. Hari libur yang harusnya dihapuskan untuk rekreasi Aksara dan Denim nyatanya justru untuk kebahagiaan Selin dan kedua adiknya. Kamu sedih harus balik lagi ke kota, tanya Aksara kepada gadis di sebelahnya. Denim sudah tertidur, juga kedua adik Selin yang berada di jok belakang. Enggak tuan, dusta gadis itu. Kalau kamu tidak keberatan, biarkan mereka tinggal bersama kita. Di rumah tuan? Iya. Selin berpikir sejenak, hingga akhirnya memilih untuk menolak. Kenapa? Katanya kamu khawatir kalau meninggalkan mereka. Saya tidak ingin terus merepotkan tuan, ucap Selin. Saya tidak merasa direpotkan. Tidak usah tuan, biarlah mereka di desa saja. Buti Ina juga sudah di kampung. 2-3 hari biarlah berkunjung ke rumah Selin. Selain itu, Bima dan Baim juga sudah punya ponsel. Kalau butuh apa-apa, mereka akan telepon. Ponsel jadul itu. Selin tersenyum. Barang tidak dilihat dari modelnya tuan, tapi dari fungsinya, ucap Selin. Usai perjalanan panjang itu, Aksara duduk di sofa. Ia memijat pundaknya dengan kaki yang diselonjorkan. Rencananya, ia hendak mengajak Baskoro, tapi urung. Ia tak ingin momennya bersama Selin dan keluarga ada yang mengganggu. Jadilah ia yang kelelahan, padahal esok pagi ia harus kembali bekerja. Jai hangat tuan, ucap Selin sambil menyuguhkan secangkir minuman. Ini bukan tugasmu, di sini sudah ada asisten rumah tangga. Denim saja yang kamu urus, ucap Aksara. Dek Denim sudah tidur tuan, Bu Atun juga sudah. Ya sudah, kalau begitu tidurlah. Saya belum ngantuk tuan, di sepanjang perjalanan pulang tadi saya sudah tertidur cukup lama. Terima kasih banyak untuk kebaikan Tuan Aksara kepada saya dan adik-adik saya. Kamu sudah mengucapkan kalimat itu 1000 kali, Selin. Belum tuan, baru 3 atau 4 kali ini. Sama saja. Beda tuan, 4 sama 1000 itu selisihnya banyak sekali. Iya, saya yang salah bicara. Selin tersenyum. Ada yang bisa saya bantu tuan? Apa perlu saya pijit? Enggak usah, pijatanmu itu tidak enak. Padahal tuan belum merasakan pijatan saya. Kemarin itu sudah, tubuhmu kecil, kurang berasa, ucap Aksara sengaja berdusta. Padahal di balik tubuh kecil dan tangan lembut milik baby sister anaknya menyimpan sengatan listrik berkekuatan tinggi.
Selin bakal menekannya lebih keras, Tuan. Dengar ucapan saya, Selin. Nggak usah, Aksara berucap dengan penuh penekanan. Iya, Tuan, maaf. Tidurlah. Baik, Tuan. Besok bangunkan saya jam 6 pagi. Tapi, Tuan, apalagi? Saya takut Tuan marah. Gak akan. Selin berlalu dengan pikiran yang bercabang, memikirkan sarapan pagi untuk Denim, memikirkan membangunkan tuannya yang marah-marah, dan memikirkan keadaan adiknya. Semangat Selin, ucapnya bermonolog menguatkan diri. Pagi-pagi buta, Selin mendapati Bu Atun di dapur. Wanita sedikit berumur dengan tubuh gemuk itu sudah berada di ruangan tersebut dengan celemek yang menggantung di tubuhnya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Apa nggak ngerepotin? Ya enggak lah, Mbak. Dek Deni masih tidur. Tuan juga mintanya dibangunkan jam 6. Sekarang masih jam 5. Selin nggak punya pekerjaan. Ya sudah, bantu siang ikan ya. Cukup lama Selin berada di dapur. Ia terus belajar memasak, supaya suatu saat tuannya bisa menyukai makanan buatannya. Bukan lagi dengan makanan deso yang terasa aneh di lidah lelaki duda bercambang itu. Selin, ini sudah jam 6 lebih. Bukannya kamu diminta bangunin Tuan Aksara? Iya Mbok, Selin kelupaan. Keasikan belajar sama si Mbok. Gadis itu melepas celemek yang dikenakan dan buru-buru ke kamar tuannya. Diketuknya pintu berkali-kali dan seperti biasa tak ada jawaban dari seberang sana. Selin memutar gagang pintu, mendorong benda persegi panjang itu dan masuk begitu saja. Bukankah Tuan Aksara sudah berjanji tidak akan memarahinya, batinnya. Kasur tuannya kosong, hanya selimut dan sprei yang masih berantakan. Netranya kembali menjelajah ke sekeliling, di mana pintu kamar mandi membuka dan seorang lelaki dengan handuk kecil itu keluar dari ruang sana. Seketika, ruangan kedap suara itu terdengar jeritan dari Aksara dan Selin. Mereka sama-sama terkejut dengan apa yang mereka lihat. Selin, kenapa kamu ada di situ? Tuan, kenapa kamu hanya pakai handuk kecil saja? Kalimat itu lolos bersamaan dengan gadis berambut panjang yang menutup mukanya dengan dua telapak tangan. Sedangkan lelaki yang berada di kamar itu kini terus menarik sudut bibirnya. Wajahnya sudah terisi senyuman oleh jengketan Selin. Ekspresi bibir susternya yang menutup muka ketakutan seperti sebuah kebahagiaan tersendiri. Selin, kenapa hati saya sangat terisi semua tentangmu? Apa kamu mau menerima lelaki tua dengan status sudah ini? Apa kamu bakal menyebut saya tua bangkotan tak tahu umur? Aksara bermonolog. Lagi-lagi ia insecure dengan usianya yang terpaut jauh dengan gadis tersebut. Bukankah cinta itu datang begitu saja tanpa kita yang meminta?